saya masih kurang lancar bahasa Indonesia, tapi mungkin masih bisa mengerti Ya, walaupun bahasa tidak pas. Jadi mungkin sebelum bicara apa saja tentang cara, mungkin lebih cocok dulu bicara tentang motivasi. Ya, apa motivasi untuk menghafal firman Tuhan ya, dan banyak kali dengan kelompok-kelompok sulit untuk bicara tentang motivasi, tapi saya begitu senang karena ini ada kelompok yang sudah suka baca Alkitab. Ya. Salah satu ayat yang saya paling suka sudah menghafal dan paling suka untuk bicara tentang bagaimana penting dan bagaimana berharga firman Tuhan, dan juga bagaimana besar kami perlu tolong dari Tuhan adalah Mazmur 119 ayat 18. Silakan buka atau lihat itu jika mau. Saya mau kasih bahasa Inggrisnya. Mazmur 119 ayat 18. Open my eyes that I may see wonderful things in your word. Ya, bahasa Inggrisnya. Can you give it? This is my friend Andiran. Ini teman saya. Andiran, silakan. Dalam bahasa Indonesia, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Ya, jadi yang pertama adalah apakah kita benar-benar percaya atas firman Tuhan begitu ajaib. Ya, bahasa Inggris, there's wonderful things. Setiap halaman ada yang begitu ajaib. Dan sekali lagi saya percaya kalian sudah siap untuk bilang ya pasti. Saya tidak hanya percaya, saya sudah pernah lihat berulang-ulang kali ada yang ajaib di dalam firman Tuhan. Tapi juga bagian A di ayat itu begitu penting juga ya, ada kemintaan, kemohonan dari Tuhan, buka mata saya. Buka mata saya. Ada kemungkinan saya bisa lihat firman Tuhan dan saya bisa bilang ini tidak layak untuk menghafal. Ya, walaupun orang bilang ini penting, menurut saya, menurut hati saya, tidak usah menghafal ayat ini atau ayat itu. Jadi awalnya adalah bicara tentang motivasi dan minta dari Tuhan. Tuhan buka mata saya untuk bisa lihat kenapa ini cocok untuk saya menghafal. Berapa besar harga ayat ini atau ayat itu ya. Juga di Mazmur 119 ada banyak klaim-klaim tentang firman Tuhan yang firman Tuhan sendiri membuat. Mazmur 119 ayat 72 bahasa Inggris bilang the words from your mouth are more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. Bahasa Indonesianya, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Ya, jadi bagaimana jika firman Tuhan benar-benar begitu berharga? Ya, mungkin tidak usah bicara motivasi apa saja jika yang kami dapat ada ribuan emas dan perak. Ya, pasti semua ingin dan semua siap untuk lakukan apa saja jika yang bisa dapat adalah ribuan emas dan perak, dan ini adalah Tuhan yang kasih tahu firman Tuhan lebih berharga daripada itu. Ya, lebih berharga. Kita semua tahu emas dan perak hanya untuk dunia ini, firman Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, dan mungkin satu ayat yang saya paling suka, salah satu yang saya paling suka untuk bicara tentang motivasi adalah janji dari Tuhan sendiri di dalam Yohanes 15 ayat 7. Dan sebentar lagi teman saya akan menyanyi ayat 7 dan 8. Tapi Yohanes 15 ayat 7 dan bahasa Inggris bilang, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. Jadi bahasa Indonesianya ayatnya begini. Saya using? No, okay. Say it first. Ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, apakah kita percaya itu? Apa yang itu bilang? Jika kami tinggal di dalam Yesus, kondisi A, kondisi B, jika firman Tuhan tinggal di dalam kami, pasti salah satu cara untuk itu adalah kita menghafal ya. Kita ada firman-Nya, tidak hanya baca satu hari, lupa hari berikutnya, tapi benar-benar simpan di dalam hati. Jika kami tinggal di dalam Yesus
dan firman Yesus tinggal dalam kami, apa yang janjinya? Janjinya luar biasa, ya. Kami bisa minta apa saja yang kami kehendaki. Bahasa Inggris, whatever we wish, kami boleh minta dan akan dapat, ya. Dan saya harap semua di dalam kelompok ini, di dalam seminar ini ada keinginan. Pasti saya mau begitu dekat kepada Tuhan. Pasti saya mau lebih dan lebih masuk di dalam janji itu, supaya yang di dalam hati saya itu yang dari Tuhan sendiri. Saya tinggal di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam saya, keinginan saya ada sesuai dengan keinginan Tuhan, dan saya ada hak untuk boleh minta apa saja yang saya ingin. Ya, jadi saya harap semua di sini ada motivasi, ada keinginan, ada bilang, wow, pasti saya ingin menghafal, pasti firman Tuhan layak untuk menghafal, dan mungkin nanti mungkin sekarang cocok untuk bicara tentang caranya. Ya, ada banyak cara tentang menghafal firman Tuhan. Mungkin salah satu yang saya suka, mungkin ada di antara kalian yang sudah pakai ini, saya sangat suka untuk dengar firman Tuhan. Ya, kebiasaan saya adalah banyak kali dengar, mungkin sebelum saya menikah, saya dengar waktu makan, waktu naik mobil, waktu jalan-jalan, waktu hampir waktu sebelum tidur, banyak waktu dengar saja, pasti belum menghafal, tapi hampir menghafal karena ulang-ulang dengar. Mungkin bisa juga dengan ulang-ulang baca, ya. Belum menghafal, tapi hampir menghafal. Dan ketika ada waktu mau menghafal ini, saya bisa lumayan gampang menghafal karena sudah ulang-ulang dengar, ya. Mungkin kita ada teman yang suka kasih cerita ulang-ulang kali, ya. Ada cerita yang mereka suka kasih, dan jika mereka mulai cerita, kami bilang, kami sudah menghafal cerita itu. Tidak dengan sengaja, kami tidak dengan sengaja ada keputusan untuk menghafal cerita itu, tapi karena ulang-ulang dengar sudah seperti menghafal. Dan sekali lagi, firman Tuhan bisa seperti begitu jika ulang-ulang dengar. Dan yang kedua yang kami pakai paling banyak adalah menyanyi. Dan ini sedikit aneh, karena saya sendiri tidak bisa menyanyi apa saja. Ya, sama sekali tidak bisa. Tidak ada talenta apa saja, tidak bisa nyanyi. Kadang-kadang saya coba nyanyi dan semua orang lari. Ya, jika saya coba nyanyi, ya mungkin di sini di Zoom tidak usah lari, bisa bisa matikan suara saja, ya, tidak usah lari. Tapi jika saya di sekolah-sekolah dan coba nyanyi, semua lari, ya, karena itu sakit ke telinga. Ya, Pak Philips itu benar-benar tidak bisa nyanyi. Jadi mungkin ada yang bisa tanya, kenapa pakai lagu Alkitab jika Pak Philips sendiri tidak bisa nyanyi? Ya, alasannya saya percaya begitu gampang untuk menghafal jika ada di dalam lagu. Ya, saya barusan kemarin ada mahasiswa di STT yang bilang, Pak, minta maaf, saya sama sekali tidak bisa menghafal. Ya, otak saya sama sekali tidak bisa menghafal. Jadi saya tanya dia, oh ya begitu ya. Jadi lagu cinta belum ada, ya jangan ada menghafal. Dan dia bilang, ya benarnya ada banyak. Ada banyak yang saya sudah menghafal, tapi itu lagu cinta. Ya, firman Tuhan saya sama sekali tidak bisa menghafal. Dan saya bilang ke dia, ya bagaimana bisa? Ya, saya bisa mengerti, lebih sulit karena tidak ada motivasi, ya. Lagu cinta ada motivasi, begitu senang, ada rencana, mungkin akan nyanyi di depan teman-teman, hari depan akan nyanyi untuk calon, untuk menikah. What's the name of that? Judul? The one you want to marry? Jodoh. Jodoh. Ya, hari depan mau nyanyi di depan jodoh. Ya, jadi ada motivasi tinggi untuk menghafal lagu cinta dengan gampang, tapi orang ini, mahasiswa ini bilang, saya sudah convince myself, saya sudah bilang ke diri sendiri, saya tidak bisa menghafal firman Tuhan, tapi ternyata bisa. Belum ada motivasi yang cukup untuk coba. Jadi bagaimana ini? Jika saya begitu percaya, lagu bisa tolong, tapi saya sendiri tidak bisa nyanyi, Tuhan, saya bersyukur kasih saya memberi saya istri yang suka nyanyi dan nyanyi dengan hebat. Minta maaf dia tidak ikut kali ini,
Mungkin hari depan kalian bisa ketemu dia dan juga banyak-banyak teman-teman orang Indonesia yang begitu hebat, bisa nyanyi, bisa membuat lagu. Kami sudah ada 100-an lagu Alkitab, mungkin ada yang belum tahu itu. Bahasa Indonesia saya percaya juara 2 dunia. Ya, bahasa Inggris ada 1000-an lagu Alkitab, bahasa Indonesia ada 100-an lagu Alkitab yang hebat. Ya, dan salah satu adalah yang kita bicara tadi, Yohanes 15, 7 dan 8. So ini adalah Lilan mau nyanyi. Silakan buka Alkitab supaya bisa lihat katanya dan lihat jika suka lagu ini. Ya, saya lihat juga ada Dian di sana. Bisa ikut, Kalau silakan. kamu tinggal. Bisa juga boleh. Siap, Ya, Yohanes 15 ayat 7 dan 8 lagunya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kehendaki dan dan kamu kamu akan menerimanya. dalam hatilah Bapa Bapakku dipermuliakan, itu dan kamu banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi itu janji yang saya begitu suka, ayat yang begitu layak untuk menghafal dan kami taruh di dalam lagu supaya gampang. Ya mungkin di dalam webinar ini mungkin bisa satu orang saja menyanyi ya, karena supaya tidak ada eko-eko. Tapi Kanisa, terima kasih ikut, Dian, terima kasih ikut. Ini dua orang di dalam tim kami yang begitu hebat untuk mengajar lagu-lagu Alkitab dan kasih motivasi untuk banyak orang. Dan itu salah satu kunci kepada kami adalah cari orang muda yang ada hati untuk menghafal firman Tuhan ya. Dan saya sudah dapat ini ada Liran di samping saya dan ada Dian dan ada Kanisa dan ada beberapa orang lain. Dian bagi keliling NTT. Jika siapa saja ada tempat di NTT yang cocok untuk diajar lagu Alkitab, silakan kasih tahu dan kami bisa kirim Dian bisa ke situ. Dan seperti Ibu Jennifer sudah bilang, kami di Nias saat ini ya, tapi juga ada gerakan di Sulawesi dan di Kalimantan, dua tempat lain yang ada banyak gerakan ya. Jadi lewat itu bisa bikin orang suka menghafal. Saya mau kasih satu cerita dan itu adalah lagu Alkitab tidak pertama dengan saya, tetapi ibu saya 45 tahun lalu ibu saya sudah membuat lagu Alkitab bahasa Indonesia. Mungkin ada di antara kalian yang biasa pakai kidung jemaat, ada atau tidak yang pakai kidung jemaat? Ada Ya, tapi ada ya. Ya, baik. Ya, jadi kidung jemaat nomor 399 sudah pernah nyanyi? belum, Pak. Kidung jemaat nomor 399 itu ibu saya sendiri yang membuat lagunya. Ya, dan lagunya adalah ayat Alkitab. Adalah dua ayat yang begitu pendek. Di dalam Alkitab Nomor kidung berapa tadi Kakak? 399, Bu. Ya, 399, 1 Tesalonika 5, 16 dan 17. Ya, mungkin Dian bisa nyanyi itu untuk kita semua. Is she there? Halo Dian, apakah Hai. Dian bisa nyanyi? Ya, Ya, silakan. bisa. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa. Tetaplah berdoa, bersukacitalah. Ya, tidak terlalu sulit ya. Itu Kidung Jemaat nomor 399 dengan lagu bisa gampang sekali menghafal dua itu. Mungkin sangat cocok untuk mulai setiap hari dengan kasih ingatkan
ingatan diri sendiri, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, saya harap mungkin semua dari kalian bisa menghafal itu, bisa suka lagunya, dan mungkin bisa mengajar di jemaat-jemaat yang kalian ikut, ya, dan kasih tahu ini nomor 399 di Kidung Jumat. Mungkin karena begitu pendek, mungkin walaupun tidak akan sempurna dengan Zoom ini, mungkin kita semua bisa coba, ya. Dian nyanyi satu kali lagi, dan nanti mungkin kita bisa semua coba satu suara, walaupun pasti tidak sempurna. Dian, maybe one more time, bisa nyanyi satu kali lagi. Yes. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah, 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 senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Apakah kita bisa semua coba satu suara tanpa saya? Bisa? Ya, Bisa. Coba. 1, 2, ya. Bersukacitalah, bersukacitalah, senantiasa, senantiasa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, bersukacitalah. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Saya akan kasih tahu ibu saya. Sekali lagi harap ada yang akan ingat itu dan mengajar lain. Jennifer, nanti setelah ini saya bisa sharing link supaya Jennifer bisa sharing dengan grup. Ya, salah satu adalah kami tidak akan kapan saja capek untuk rekrut teman lain. Mungkin ada dari kalian yang ada hati untuk ingin belajar lagu Alkitab, pasti kasih tahu, ya. Bisa dapat nomor WA saya dari Jennifer, dan silakan mulai komunikasi. Jika ingin dapat lagu Alkitab di tempat kalian, saya bisa kirim satu tim kepada situ, atau mungkin bisa kirim lagunya lewat link dan seperti begitu. Ya, Kenisa juga siapkan diri, ya, Kenisa, untuk nyanyi satu lagu favorit Kenisa. Mungkin saya berhenti dulu untuk sebentar dan tanya kalian, apakah ada yang sudah tahu satu lagu Alkitab, lagu yang setiap kata langsung dari Alkitab? Ada yang sudah pernah dengar satu? Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan dapat pertolonganku? Dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Ya, dan kami ada versi baru itu yang ada semua 8 ayat. Jika tidak salah, versi itu ayat 1 ke 4, jika tidak salah. Dan mungkin juga ada ayat 8. Maksudnya, ya, lagu luar biasa. Saya sangat suka itu. Ada yang lain? Yang ada lagu Alkitab? Mungkin ada satu yang ada lagu Alkitab saya belum dengar. Ya, saya sudah tahu 100-an bahasa Indonesia, dan kami kumpul terus, tapi mungkin ada karena Anda di tempat beda dari saya, atau mungkin ada mahasiswa di tempat Anda yang sudah membuat lagu baru saya belum dengar. Siapa yang lain tahu satu lagu Alkitab? Ada lagi, Pak. Mazmur Ya. 23. Oh, saya sangat suka lagu itu. Silakan. Apa ya lagunya, mulai lupa. Kasih. Tuhan, Gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia saya kata-katanya. memaringkan aku. Saya mau kasih satu cerita tentang Mazmur 23. Ya, kemarin mungkin bisa dibilang 50 tahun lalu, seluruh orang di Amerika sudah menghafal Mazmur 23.
Ya seluruh. Orang yang suka Tuhan, orang yang tidak suka Tuhan, orang yang biasa ke gereja, orang yang tidak biasa ke gereja, siapa saja pun di Amerika sudah menghafal Mazmur 23. Apakah ada yang mau tebak? Bagaimana bisa begitu? Bagaimana bisa semua menghafal 23, Mazmur 23? Karena ada di sekolah. Ya, sekolah SD. Semua sudah otomatis belajar Mazmur 23, semua otomatis tahu ya. Zaman sekarang kira-kira 40 lebih dari itu 55 tahun lalu Amerika bilang tidak lagi boleh ada firman Tuhan di sekolah umum. Ya saya begitu bersyukur di Indonesia saya bisa masuk sekolah umum dan saya bisa mengajar lagu Alkitab di mana saja di sekolah umum ya, bahkan sekolah yang ada mayoritas orang Islam. Saya masih bisa masuk mengajar bahasa Inggris kepada semua dan bisa bilang di mana ada pelajaran agama Kristen dan mereka bilang oh ada, kami ada mengajar agama Kristen. Saya bisa masuk sekolah umum dan bisa mengajar lagu Alkitab di situ ya. Di Amerika tidak boleh. Dan tidak hanya rata-rata tidak tahu Mazmur 23, tapi sekarang seperti jarang hampir saja tahu Mazmur 23. Karena banyak di budaya Kristen di Amerika bilang tidak usah menghafal firman Tuhan lagi. Ya, jadi saya begitu bersedih, tapi saya juga begitu bersyukur. Ya, walaupun rata-rata lebih dan lebih tidak menghafal, ada beberapa orang yang bikin komitmen yang begitu besar. Seperti saya bilang tadi, ada seribuan lagu Alkitab yang bahasa Inggris yang kebanyakan orang Amerika yang membuat lagu-lagu itu. Oke, mungkin satu dua lain yang tahu lagu Alkitab, yang sudah pernah dengar lagu yang setiap ayat dari Alkitab. Lagu sendiri, Pak. Boleh. Siapa? Tony. Mazmur 137. Ya. By the Silakan. rivers of Babylon. Silakan. By the rivers of Babylon, there we sat down. Hey, hey, we were. We remember. Lupa Ya, saya. puji Tuhan. Dan kami ada beberapa lagu yang juga dari bahasa Inggris yang kami taruh di dalam bahasa Indonesia. Ya, karena begitu banyak bahasa Inggris dan ada banyak begitu. Yesua 1 ayat 8. Mazmur 133. Boleh, silakan. Mazmur. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman rukun hidup bersama. Seperti minyak di kepala Harun dan banyak seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Tetap ke sana Allah memerintah, akan berkat-berkatnya tercurah. Terus gimana tuh? Nggak tahu lanjutnya. Ya, puji Tuhan, saya begitu bersyukur setiap kali saya ketemu lagu baru yang itu saya sudah pernah dengar. Dan saya begitu bersyukur ada orang lain di Indonesia yang juga sudah membuat lagu-lagu hebat. Ya, tadi saya bilang, karena ada yang nyanyi bahasa Inggris, tadi saya bilang, kami suka bikin lagu bahasa Inggris juga masuk bahasa Indonesia. Dan salah satu untuk anak-anak, kami nyanyi Filipi 1:21. Mungkin ada yang tahu bahasa Inggris, lagunya London Bridges Falling Down. Sudah pernah nyanyi itu untuk anak-anak? Ya, kita ada kata jauh lebih penting, jauh lebih berharga daripada London Bridges ya. Ini lagunya bahasa Inggris. For to me to live is Christ and to die is gain. For to me to live is Christ and to die is gain. Jadi kami pakai note yang sama dan juga bisa nyanyi bahasa Indonesia persis dengan Alkitab. Karena bagiku hidup
adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, dan ada banyak-banyak lagu begitu yang kami pakai. Juga kami ada banyak karena banyak budaya Kristen pikir menghafal firman Tuhan lebih untuk anak-anak daripada untuk yang lain. Jadi kami ada banyak lagu khusus untuk anak-anak, tapi juga ada untuk semua umur, juga untuk semua umur, tidak hanya untuk anak-anak. Oke, mungkin satu dua lain yang kalian tahu lagu Alkitab? Ya, lagu baru, Pak. Yosua 1 Ya. ayat 8. Silakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yeah. Wow. Saya bersyukur. Terima kasih. Terima Masih ada kasih nyanyi itu dan sharing lagu itu. Saya tidak tahu caranya Jennifer, tapi mungkin Jennifer bisa minta dia untuk bisa kirim link lagu itu dan mungkin saya bisa sharing. Kami Ya, ada masih ada refnya Pak. Oh, minta maaf. Efesus 5 ayat 7. Oke, boleh. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Lupa. Nanti Pak, nanti dikirim. Boleh ya. Dan kami ada 100-an orang di banyak-banyak tempat di Indonesia. Jika kami ada lagu hebat, kami bisa ada lagu kalian. Walaupun kalian tinggal di satu tempat, lagumu bisa terbang kemana-mana di seluruh Indonesia. Dan Anda bisa lihat video di seluruh Indonesia orang yang nyanyi lagu yang Anda sendiri ciptakan. Jadi silakan saja ciptakan lagu dan kirim, dan kemungkinan besar kami bisa pakai itu dan banyak orang yang bisa belajar. Ya, itu bisa dia mengajar Yosua 1 ayat 8 di NTT. Kak Dian bisa mengajar lagu itu di NTT. Kak Dian, Yosua 1 ayat 8. Oh, maksudnya. Nanti akan ada link lagu itu. Jadi kita mengajar di NTT, di Nias, dan di mana saja semua tim nanti kita akan share lagu itu. Oh, boleh. Thank you, Dian. Thank you. Okay, bagus. Mungkin ada yang ada ayat favorit, ayat yang Anda suka, yang Anda belum tahu lagunya, tapi ingin tahu lagu. Siapa ada satu ayat yang Anda suka, mungkin sudah menghafal atau mungkin belum menghafal, tetapi sudah sering baca dan senang baca, yang Anda tidak tahu jika ada lagu atau tidak. Ayat apa yang kalian suka? Ada, Pak. Ya, silakan. Mazmur 119 ayat 105. Oh, ya itu ada lagu terkenal. Apakah tahu lagunya? Tahu lagunya, Pak. Lagunya Ya, belum silakan. punya. Belum ada lagunya. Sepertinya ada lagu yang begitu terkenal. Lagunya begini. Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya, Terima mungkin kasih. yang lain yang sudah pernah dengar itu ya lagu begitu terkenal. Tapi untuk yang belum dengar, ya itu luar biasa. Itu juga dari bahasa Inggris. Asalnya dari bahasa Inggris. Ada yang lain yang tahu ayatnya yang mungkin pikir mungkin saya, ayat Pak. ini belum ada lagu. Silakan. Saya, Pak. Ya. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Oh, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke, itu tanyaan bagus. Itu sebenarnya poin kedua saya. Ya, jadi apa satu alasan atau satu motivasi untuk kita menghafal adalah janji-janji yang berlipat-lipat di dalam firman Tuhan atas bagaimana besar berharga untuk menghafal, bagaimana besar upah yang menghafal. Tapi alasan dua adalah apa? Adalah Yesus sendiri
minta kami untuk bisa tolong, minta maaf. Jika orang asing bilang kami, kemungkinan besar itu kita. Jika orang asing bilang kita, mungkin itu kami. Ya, karena bahasa Inggris hanya satu kata we. Jadi saya tahu beda kami dan kita, tapi lidah saya tidak tahu. Ya, lidah saya terus salah. Minta maaf. Ya, jadi Yesus minta kita semua untuk mengajar, untuk pergi ke semua orang dan mengajar untuk tahu. So, jadi ini salah satu lagu yang tema untuk pelayanan kita. Kenisa mau nyanyi? Matius 28, 19 dan 20. Yes, I will. Ya, silakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa-bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, dan juga beberapa lagu termasuk yang itu tidak hanya ada lagu tapi ada video. Ada video yang begitu senang, ada gerakan yang orang bisa belajar dan bisa dengan senang, ya. Tidak hanya gampang menghafal, tapi jauh lebih gampang untuk apa? Untuk mengajar. Yang mungkin sulit untuk ada percaya diri untuk mengajar anak-anak atau remaja atau yang lain untuk menghafal, tapi jika bisa mengajar dengan lagu, ya pasti jauh lebih gampang daripada mengajar tanpa lagu, ya, apalagi jika ada video. Ya, jadi kami sangat siap. Kami tidak jual apa saja pun. Tidak jual apa saja pun. Jadi semua gratis, ya, bisa dikasih link-link jika ada yang ingin dapat flash disk yang ada lagunya, mungkin bisa juga, ya. Kasih tahu saja, mungkin bisa, ya. Dan kami sangat siap untuk kerja bersama dengan siapa saja. Mungkin ada yang ingin ada lagu Alkitab di gerejamu atau di sekolahmu, di panti asuhanmu, atau bahkan di keluargamu atau di in your neighborhood, what's that? Tetangga. Ya, dengan tetanggamu, ya, mungkin atau kelompok gereja atau apa, ya. So mungkin ada yang lain ayat di Alkitab yang Anda ingin tahu apa lagunya? Ayat yang Anda suka di Alkitab. Yohanes Mazmur 1, 3:16. Pak. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Ya, puji Tuhan, ya. Yohanes 3:16 ayat Yes. begitu terkenal. Apakah itu asli bahasa Indonesia atau itu dari bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Asli Indonesia, ya. Ya. Ya, kami ada satu yang ikut terjemahan baru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Ini lagu kami yang ikut persis kata-kata itu untuk Yohanes 3:16. Can you do it? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tidak penting untuk pakai persis atau terjemahan itu, tetapi mungkin ada yang suka untuk persis terjemahan ini. Jadi itu lagu dengan persis terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi kami juga suka hati yang gembira. Ada yang tahu lagu itu?
Amsal 17:22. Hati yang gembira, silakan. Hati yang gembira Adalah adalah obat seperti seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, jadi tidak persis dengan terjemahan, tapi kami juga begitu suka karena begitu banyak orang ya yang tahu lagu itu, yang tahu ayatnya lewat lagunya. Jadi kami begitu senang. Mungkin ada yang lain yang tahu ayat di Alkitab, ingin tahu apakah ada lagu atau belum? Doa Yabes. Yohanes 10. Doa Yabes. 1 Tawari 4 ayat 10. Oke. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Puji Tuhan, lagu itu dan luar biasa. Dan terima kasih ingat. Mungkin yang tadi bilang, ada yang tadi sebelum ada webinar ini, ada yang bilang tak mungkin saya bisa menghafal firman Tuhan, dan sekarang sudah ingat ya. Ternyata ada beberapa lagu yang saya sudah tahu, apalagi mungkin saya bisa cari lagu-lagu lain untuk ayat yang saya suka atau ayat yang saya mau menghafal. Ya, dan saya percaya bisa, rata-rata bisa 20 ayat, 30 ayat tanpa sulit sama sekali. Ya, ada yang lain ayat yang Yohanes 10. Yohanes 10 ayat apa? Lagunya itu Gembala yang baik. Gembala baik, persulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkanku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhan Yesus, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa dan bening. Ya, jadi itu ada lagu luar biasa yang ambil tema dari Yohanes 10, juga dari Mazmur 23 ya, dari tadi. Jadi tema dari Yohanes 10, tema dari Mazmur 23, tapi tidak persis dari Alkitab, tetapi ya pasti ada tempat untuk lagu-lagu itu ya. Saya bersyukur kapan saja saya dengar lagu rohani di gereja yang bukan lagu Alkitab, tapi saya bisa lihat dan bilang, oh ya, temanya persis dengan Alkitab, walaupun katanya tidak dari Alkitab, temanya sesuai dengan Alkitab ya. Kadang-kadang saya dengar lagu baru yang tren-tren, tetapi kelihatan temanya beda dari Alkitab ya, atau temanya lawan Alkitab, dan saya bilang, aduh, kenapa bisa ada lagu begini? Tapi saya begitu bersyukur lagu seperti itu yang temanya langsung dari Alkitab. Mungkin ada yang ada satu ayat yang Anda suka dan ingin menghafal dan bilang, Pak, saya ingin menghafal ayat ini, tapi saya tidak tahu jika bisa, dan mungkin ternyata kami ada lagu untuk ayat itu. Filipi 3 ayat 1. Oh, ayat apa? Minta maaf. Filipi 3 ayat 1. 3 ayat 1. Filipi 3 ayat 1. Sepertinya kami belum ada untuk itu. Kami ada satu kebiasaan yang ada orang yang suka dan orang lain tidak suka. Kadang-kadang kami pakai lagu duniawi, sama seperti begitu biasa di Amerika. Di Amerika orang sangat suka pakai lagu duniawi dan mereka bikin itu menjadi lagu rohani atau bahkan lagu Alkitab. Jadi kami pakai itu. Mungkin Dian atau Kanisa ada yang bisa nyanyi Filipi 4 ayat 10, ini satu contoh lagu cinta yang kami membuat menjadi lagu Alkitab. Dian atau Kanisa bisa nyanyi Filipi 4 ayat 10? Dari mana Bapak? Dari mana?
Filipi pasal 4 ayat 10. Oke. Apakah bisa? Kenisa atau Dian siapa mau coba? Oh, do you know it? Jadi ini lagu cinta yang terkenal dan kami membuat menjadi lagu Altab. Ada yang tidak suka dengan biasan ini, tapi kami juga lakukan. Tapi pasti ada banyak lagu asli juga yang tidak dari lagu cinta atau tidak dari lagu dunia. Ya, Kenisa, silakan. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu kepadaku, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Memang selalu ada perhatianmu kepadaku, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. I'm done, sir. Ya, ada yang sudah pernah dengar lagu itu, lagu cinta yang bilang sayang? Ada yang sudah pernah dengar atau belum? Pernah dengar. Oke. Pernah. Ya. Dan kami juga salah satu favorit adalah lagu yang terkenal yang begitu penting di dalam Alkitab, Matius 10 ayat 38. Dian, can you sing that, Garuda? Can you sing that? Matius 10 38. Yeah. Dian, can you sing Matius 10 38 dengan Garuda? Matius what? Matius 10:38. Matius 10 ayat 38. Ya. Barang siapa tidak memikul. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mungkin itu begitu pendek dan juga begitu kenal. Ada yang sudah pernah dengar note itu? Lagu-lagu itu, note itu? Pernah. Semua. Mungkin kita bisa coba nyanyi. Kita coba nyanyi bersama Dian dulu. Dian satu kali lagi, one more time. Dan nanti kita coba semua dengan saya hitung 1, 2, 3. So Dian dulu. Dian, one more time. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Oke, kita bisa semua coba satu suara walaupun pasti tidak pas, tapi kita coba saja. Satu, kasih awalnya. Siapa? Oke, 1, 2, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, jadi gambar besar sekali lagi terima kasih atas kesempatan ini. Saya begitu bersyukur bisa sharing. Ini passion saya, ini niat hati saya, ini panggilan Tuhan atas hidup saya. Ya, untuk selama-lamanya dari umur 23 sampai sekarang dan untuk selama-lamanya sampai saya meninggal. Ini adalah panggilan Tuhan atas hati saya adalah tolong semua orang pakai cara apa saja pun untuk tolong orang untuk suka firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, berhargai firman Tuhan dan sharing firman Tuhan kepada yang lain. Dan kami siap untuk kerja bersama dengan siapa saja yang ingin
kami bisa kirim lagu-lagunya. Mungkin kami bisa datang kepada tempatnya jika ada yang mau ke gereja atau apa saja untuk kerja bersama untuk itu. Dan kenapa saya bilang mulai dengan 23? Sebelum saya umur 23, saya di dalam budaya Kristen dari lahir sampai umur 23, tapi tidak ada arti. Tidak ada arti. Dan ketika saya 23 tahun, satu ayat dari firman Tuhan yang saya sudah menghafal 7 tahun sebelumnya. Ya, waktu saya 16 tahun, saya menghafal satu ayat. Dan untuk 7 tahun, ayat itu tidak begitu penting untuk saya. Tidak ada arti. Tapi ketika saya 23 tahun, ayat itu kembali yang saya sudah menghafal, simpan di hati saya. Ayat itu kembali dan bikin saya bilang, saya ingin yang asli. Saya tidak mau lagi budaya Kristen yang kosong. Saya ingin yang asli. Jadi saya begitu bersyukur. Ada yang mau tebak? Ya, Dian dan Kenisa dan Liran jangan jawab. Ada yang lain yang mau tebak? Ayat apa itu di Alkitab yang bisa begitu kuat? Bisa tangkap hati orang yang untuk banyak tahun hanya ikutan-ikutan saja di budaya Kristen tanpa ada iman yang asli. Ayat apa yang begitu kuat bisa tangkap hati orang seperti begitu? Ada yang mau tebak? Mungkin saya ambil 2-3 yang mau tebak. Yohanes 3 ayat 16. Oh ya, pasti itu begitu kuat, begitu luar biasa. Tapi ada satu masalah, saya sudah ulang-ulang dengar itu, tapi belum dengar dari orang yang seperti apa, challenge me, memberi tantangan dengan ayat itu atas. Ini ada arti penting. Saya hanya dengar tentang itu, ayat terkenal, tapi belum saya terima artinya. Tapi pasti itu ada potensi. Ada yang lain? Bukan ayat itu yang Tuhan pakai. Ada yang lain yang mau tebak? Ayat apa yang begitu kuat bisa tangkap hati orang 23 tahun yang sudah untuk Matius. 23 tahun di budaya Kristen. Silakan. 33. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Oh ya, ya luar biasa dengan panggil murid ya. Dan kami ada lagu untuk Matius 4:19. Can you sing that? Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi saya begitu suka ayat itu dan saya percaya itu kuat untuk bisa tangkap hati. Saya harap kita ada percayaan di dalam firman Tuhan. Dan percaya orang yang kelihatan tidak ada hati untuk Tuhan, mungkin Tuhan lagi kerja di dalam orang itu seperti tadi dengan saya. Ya, Tuhan lagi kerja walaupun saya tidak terima. Dan saya percaya itu bagus. Tapi Tuhan tidak pakai ayat itu. Ada yang lain? Kitab Galatia? Ada satu lagi yang mau coba? Galatia 3 ayat 16. Saya belum menghafal ayat itu. Ada yang lain? Mau tebak? Di dalam Galatia satu lagi. Galatia 2 ayat 20. Oh, siapa yang bilang itu? Itu dia. Itu dia. Ya, saya menghafal waktu saya 16 tahun untuk 7 tahun tidak ada arti. Tapi saya puji Tuhan. Waktu saya 23 tahun ayat itu kembali kepada hati saya. Dan bikin saya bisa lahir baru. Dalam Yesus ada iman yang baru. Ini lagu kami untuk Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya
untuk aku. Mungkin ada di sini yang masih ingat lagu lama untuk Galatia 2:20, bisa ada pun hidupku ini awalnya saja. Ada yang ingat lagu ini? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, itu dari 1970. Ada yang masih ingat lagu itu? Dari Berapa? 40 tahun lalu. Ya, jadi itu ayat yang Tuhan pakai. Saya juga mau kasih tahu, mungkin ada yang tertarik. Kami ada banyak perlombaan-perlombaan. Ya, khusus untuk orang muda, remaja, orang muda. Ya, untuk kasih mendorongan juga ada tawaran. Ya, jika ada orang yang bisa nyanyi 250 ayat, kami memberi gitar untuk orang itu. Ya, jika bisa nyanyi 250 ayat sekaligus, yang sudah menang gitar ada 82 orang. Ya, yang bisa menghafal 1000 ayat sekaligus, kami memberi laptop. Yang sudah menang laptop adalah 12 orang. Ya, dan mungkin kalian tahu orang yang bisa tertarik. Kami ada perlombaan, bukan pribadi, tapi perlombaan untuk gereja, sekolah, atau panti asuhan di mana saja pun, untuk menghafal satu nats dari 2 Korintus setiap bulan. Jadi bulan ini 2 Korintus 2 ayat 12 ke 17. Mereka boleh menghafal tanpa nyanyi, mereka boleh pakai lagu, dan bisa dengan kelompok kecil, kelompok besar, bisa apa saja. Dan gereja, sekolah, tempat asuhan yang komitmen paling besar, juara 1 ke 10 kami kasih hadiah kecil. Ya, kami juga ada perlombaan untuk lagu baru. Jika ada yang mau coba ciptakan lagu baru setiap bulan, ya. Jadi silakan komunikasi dengan saya jika tertarik dengan tawaran-tawaran atau perlombaan-perlombaan itu. So, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tutup dan saya siap untuk siapa yang mau tanya, apa saja pun saya siap untuk coba jawab. Saya bertanya kepada Pak Phil. Tadi Bapak mengatakan motivasi kita apa untuk dalam menghafal lagu dalam firman Tuhan. Nah, apakah motivasi itu saja untuk mendapatkan hadiah atau lebih lagi cinta akan Tuhan? Nah, bagaimana Bapak menjelaskan bagi orang-orang yang mau pengen hafal lagu atau pengen hafal firman Tuhan? Terima kasih. Ya, bagus sekali tanyaan itu. Saya sudah kenal banyak orang, termasuk saya sendiri, yang menghafal firman Tuhan tanpa motivasi baik. Saya tidak menghafal Galatia 2:20 karena saya ingin tahu Tuhan. Saya menghafal Galatia 2:20 karena disuruh di sekolah. Ya, ada sekolah yang suruh. Saya tidak mau menghafal Galatia 2:20, tapi karena motivasi itu saya menghafal, ternyata Tuhan pakai itu, ya. Jadi saya siap untuk mendorong, siap untuk terima orang yang bisa menghafal firman Tuhan tanpa motivasi yang sempurna. Ya, pasti motivasi yang sempurna adalah tidak usah hadiah, tidak usah apa saja, tidak usah disuruh, hanya ingin tahu Tuhan lebih dan lebih intim, lebih dan lebih dekat, ya. Jadi kami bersyukur jika ada itu, tapi kami juga tahu mungkin tidak bisa tunggu untuk itu untuk di dalam semua orang. Jadi khusus dengan anak atau remaja, orang muda, kami sangat siap untuk kasih tawaran, kasih perlombaan untuk orang yang bisa menghafal sekarang, mungkin belum dengan transformasi, mungkin belum dengan Tuhan tangkap hati, tapi Tuhan bisa pakai firman itu di tahun-tahun depan. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Ya, kami sangat siap untuk bicara kepada orang dan kasih tahu perlombaan tidak yang paling penting, perlombaan tidak yang paling berharga, tapi kami pakai perlombaan untuk buka pintu, untuk ada lebih dan lebih banyak orang. Saya begitu sedih, begitu banyak STT, saya ketemu di STT, ada mahasiswa rata-rata tidak tahu firman Tuhan hampir apa saja, dan tidak ada motivasi. Ada mahasiswa di STT lagi belajar untuk menjadi pendeta atau lagi belajar untuk menjadi guru Pak, dan bagaimana dia sendiri tidak ingin menghafal firman Tuhan. Kenapa tidak waktu dia lebih muda
ada perlombaan atau hari ini atau hari itu yang bisa kasih tahu, dan banyak bilang ya saya tidak menghafal kalau tidak bisa. Ya kenapa tidak ada cara lebih awal di dalam hidupnya untuk dia bisa tahu bisa ya. Jadi ya, kami ingin buka pintu dengan perlombaan, tapi pasti perlombaan tidak yang paling murni. Pasti yang kami paling suka adalah orang yang ingin tahu Tuhan. Ya. Ya, Pak. Saya mungkin mau menambahkan dari tadi yang Bapak bilang ada beberapa orang yang awalnya termotivasi karena hadiah, tapi setelah itu akhirnya berubah motivasinya ya karena firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan kita. Nah, selain dari pengalaman Pak Phil sendiri, apakah Bapak juga punya cerita-cerita lain yang orang-orang yang diubahkan ketika mulai menghafal firman, Pak? Iya, ya satu teman dan pelayanan mungkin yang salah satu paling besar pelayanan menghafal firman Tuhan di Amerika yang penciptanya atau pendirinya ya. Pendirinya dia menghafal 500 ayat waktu dia muda. Ya tidak karena dia mau menghafal 500 tapi ada tawaran. Jika menghafal 500 ayat bisa masuk camp. Jadi dia bilang saya tidak ada hati apa saja untuk firman Tuhan tapi saya lagi bosan ada waktu jadi saya mau menghafal 500 ayat untuk dapat tawaran itu di camp itu, camp Kristen itu dia kenal Yesus dan itu sudah menjadi dasar untuk dia bisa begitu dekat tahu Tuhan. Jadi dia memberi seluruh hidupnya untuk juga kasih orang-orang lain untuk menghafal firman Tuhan juga. Ya, dan ada beberapa orang. Saya mungkin mau kasih satu cerita lain. Mungkin ada yang sudah naik umur sedikit. Ya, saya ketemu satu bapak. Dia waktu saya ketemu dia 74 tahun. Ya, dan kasihan dia ketemu Yesus waktu sudah 50 tahun. Jadi dia ingin menghafal firman Tuhan. Tapi dia pikir banyak kali, aduh saya sudah 50 tahun, bagaimana bisa menghafal? Dan beberapa kali dia coba dan dia gagal. Coba menghafal, gagal. Coba menghafal, gagal. Dia bilang, aduh kenapa saya tidak datang ke Yesus waktu saya lebih muda, supaya masih hebat menghafal. Saya tidak bisa menghafal. Untuk 22 tahun dia gagal. Ketika dia 72 tahun, dia lagi di rumah pendeta. Dan dia lagi kasih cerita. Dan dia senang sekali kasih cerita favorit dia. Banyak-banyak detail. Dan pendeta lihat dia dan pendeta bilang, Bapak, jika Anda bisa kasih cerita dengan begini banyak detail, pasti Bapak bisa menghafal firman Tuhan. Saya tidak terima alasan Bapak terlalu tua karena saya sudah dengar. Bapak kasih cerita dengan banyak-banyak detail, sudah menghafal, pasti bisa menghafal firman Tuhan. Dan ternyata Bapak ambil motivasi itu, tentangan itu, dan dia menghafal Yohanes 14, 15, dan 16. Dan saya ketemu dia itu waktu dia 72 tahun, saya ketemu dia waktu dia 74 tahun, dan dia menghafal di depan saya. Ya, Yohanes 14, 15, 16, dia mulai menghafal waktu 72 tahun. Luar biasa. Ya, dan sekali lagi yang luar biasa, untuk 22 tahun, convinced himself dia menyakitkan diri bahwa saya ingin menghafal tapi tidak bisa. Tetapi dia belum ada motivasi yang paling kuat atau inspirasi paling kuat yang pendeta bisa kasih ke dia. Dan ternyata dia berhasil. Saya begitu suka cerita seperti itu. Mungkin ada di sini. Dan mungkin malam ini bisa menjadi motivasinya atau inspirasinya. Dan Anda sebelum malam ini bilang, aduh Pak, saya tidak bisa. Mungkin malam ini bisa coba. Nanti kalian kasih kesaksian kepada saya ya. Dan kasih tahu, saya sekarang mulai dan saya sekarang bisa. Ada yang lain yang mau tanya? Saya menarik dengan Matius 3, ya Matius 5, ayat 15 sampai dengan 16. Ini kan jadi garam, jadilah garam. Tapi belum pernah, bisa nggak? Ada nggak pernah Mr. Philip dengar menjadi lagu? Supaya saya gampang menghafalnya. Bisa, ini salah satu favorit lagu kami, Matius 5, 13 sampai 16. Lagunya begini. Kamu adalah garam dunia.
Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah terang. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Nanti bisa dapat linknya jika mau pakai itu. Silakan belajar dan mengajar orang lain dan nanti kasih tahu ya. Terima kasih. Saya sangat senang Pak Phil untuk malam hari ini mendengar semula saya berpikir apa ya maksudnya untuk bagaimana cara menghafal Alkitab. Itu saya bertanya bagaimana kira-kira Pak Phil untuk menyampaikan kepada saya itu pikiran saya. Tapi setelah mendengar sedikit itu dengan dinyanyikan saya ingat saya banyak lagu apa yang isinya adalah Alkitab. Nah, pertanyaan saya kayaknya sudah sedikit kita jawab. Apakah semua ayat dapat dinyanyikan? Satu. Yang kedua, apakah syairnya bisa berubah untuk dinyanyikan itu dengan catatan arti syair itu masih sama dengan arti ayat? Ketiga, apakah semua lagu rohani didasarkan firman Tuhan atau ayat Alkitab? Yang keempat, apa bisa bebas untuk menyanyikan sesuai dengan gambaran kita atau itu harus mengikuti aturan membuat lagu? Itu Pak yang saya tanyakan. Nanti kalau lupa dijawab satu-satu saya ingatkan kembali pertanyaannya. Iya, minta maaf. Pasti saya tidak bisa ingat semua 4 itu, tapi saya mau coba mulai jawab dan nanti Bapak bisa tambah dengan tanya. Ya, yang satu ada beberapa orang yang percaya tidak cocok untuk nyanyi beberapa ayat ya. Pasti Mazmur, hampir semua orang bisa setuju. Mazmur sangat cocok untuk menyanyi ya karena aslinya Mazmur untuk lagu ya. Jadi banyak orang terima sebagai Mazmur bisa dinyanyi, tapi banyak orang bilang mungkin tidak cocok jika Injil atau surat Paulus menghafal itu bisa mungkin berubah artinya. Ya, dan menurut saya, ya walaupun saya terima itu dan saya hormati yang percaya begitu, tetapi menurut saya masih cocok untuk nyanyi supaya bisa gampang menghafal dan pasti ada waktu untuk tidak nyanyi, waktu untuk pikir. Mungkin jika ketemu orang lain tidak mau pakai lagu, tetapi hanya mau dari menghafal bisa sharing. Ya, kami ada satu lain yang saya belum sharing, yang kami begitu suka, namanya air ekspresi. Arti air ekspresi adalah orang menghafal dan orang akan tampilkan pakai gerakan, pakai suara, pakai apa saja pun untuk tolong orang untuk benar-benar ingat, benar-benar mengerti, benar-benar menikmati. Ya, dan itu mungkin sesuai dengan yang Bapak tanya. Jadi mungkin untuk banyak orang tidak terlalu cocok jika ada ayat yang begitu penting untuk bikin di dalam lagu yang mungkin sulit untuk orang benar-benar mengerti ayat itu. Sekali lagi, menurut saya masih boleh. Ya, saya mau kasih satu contoh. Ya, Roma 3:23-24. Ya, begitu penting ya tentang dosa dan semua manusia dosa. Ya, tapi menurut saya masih boleh ada lagu untuk anak-anak.
Ya, dan ada lagu yang begitu terkenal, bukan tim kami yang membuat, tapi tim kami begitu pakai lagunya begini. Can you do Roma 3, 23, 24? Oh, sorry, Kanisa. Karena semua orang. Ya. And you have 24 there. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi itu satu contoh pasti ayat itu tidak tujuan pertama untuk anak-anak. Ya, tapi menurut saya masih boleh ada lagu untuk anak-anak, video yang untuk anak-anak supaya mereka bisa menghafal, dewasa bisa mengajar kepada anak-anak, dewasa bisa belajar sendiri. Tapi saya terima jika orang bilang lebih bagus tidak usah taruh itu di dalam lagu. Ya, so sekali lagi saya terima itu, saya hormati itu, tapi saya tidak setuju dengan orang yang bilang ada ayat yang sama sekali tidak cocok untuk lagu. Saya tidak tahu jika itu yang Bapak tanya atau tidak. Mungkin saya lupa yang lain, tapi boleh ulang tanya jika ada tanyanya saya belum jawab. Ada lagu yang bisa diubah kata-katanya, tetapi tidak mengubah maknanya. Oh ya, ya menurut saya seperti saya bilang tadi, saya begitu hormati lagu rohani yang tidak persis kata dari Alkitab, tapi persis temanya atau persis pesannya. Ya, ada beberapa begitu yang ada pesan langsung dari Alkitab, langsung dari hati Tuhan, walaupun tidak pakai kata persis dari Alkitab. Saya hormati itu. Sekali lagi, dengan panggilan saya lebih suka yang persis dari Alkitab daripada lagu rohani itu. Tapi saya hormati lagu rohani itu dan senang. Ya, ada yang lain yang tanya yang saya lupa. Halo, tambah ya Pak. Jawabannya sudah mewakili semua. Aku mau menambahkan pertanyaan. Boleh tidak nih, Pak Bil? Saya hafal banyak ayat, sekalipun tidak banyak banget. Itu pengalaman saya karena dibaca berulang kali. Contoh Yohanes 3:16 karena begitu dan seterusnya. Itu kemudian yang 1 ayat 12, 13. Itu saya bukan dinyanyikan tapi dibaca berulang kali. Itu pengalaman saya karena saya belum tahu cara menghafal dengan menyanyikan. Karena menyanyikan itu kan juga harus diulang-ulang. Nah, saya mencobanya itu membaca berulang-ulang. Hanya ada satu bagian Alkitab yang saya baca sekali seolah-olah langsung hafal. Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang dan seterusnya itu aku udah baca di sini, dan ungkapan di sini terlalu lama. Jadi ada banyak yang saya hafal karena sering saya baca dan sering saya gunakan. Ini pengalaman saya saja. Jadi kalau susah untuk menyanyi, untuk membuat lagu, karena kan juga kalau dilakukan tidak enak didengar kan juga malu. Lebih baik itu dibaca berulang-ulang. Itu akan apa? Intinya kan menghafal. Jadi itu apa? Itu saya mengawalinya dulu karena saya tidak bisa menyanyi. Itu membaca berulang-ulang. Ya, itu bagus. Saya setuju sekali. Bapak dan minta maaf saya lupa namanya. Tapi ada satu bapak kemarin dia ahli agama Islam tentang Isa Al-Masih. Dan dia bilang ke diri sendiri, jika saya benar-benar mau menjadi ahli Isa Al-Masih, seharusnya saya juga baca yang Alkitab. Walaupun mungkin saya tidak percaya Alkitab benar, tapi saya mungkin bisa belajar lebih. Dari itu dia baca Alkitab, dia menjadi percaya kepada Yesus. Ya, dan saya sudah dengar dia khotbah, saya sudah dengar dia mengajar, dan saya datang ke dia, saya bilang, Pak, Bapak menghafal begitu banyak di Alkitab. Saya minta tahu caranya, ya. Saya bukan orang Indonesia. Bagaimana saya bisa tolong dan bagaimana saya bisa motivasikan orang Indonesia untuk menghafal. Dia jawab ke saya begitu tertarik. Dia bilang, Pak, saya belum pernah menghafal satu ayat. Saya bilang, bagaimana bisa, Pak? Saya sudah dengar
Bapak khotbah, saya sudah dengar Bapak mengajar, saya sudah lihat bukti Bapak menghafal ratusan ayat dari Alkitab. Dia bilang, saya belum pernah menghafal satu ayat, saya hanya baca. Ulang-ulang kali saya hanya baca. Saya bilang, oke, boleh. Boleh. Jika itu hasil baca, jika hasil baca bisa masukkan ayat-ayat di khotbah dengan sempurna, dengan sudah menghafal, dan mau bilang saya belum pernah menghafal, boleh saja. Ya, tapi ada orang lain yang membaca Alkitab dan lupa semua, yang tidak menghafal apa saja. Jadi pasti boleh. Ada orang yang suka menghafal dengan tulis. Ada orang yang suka ulang tulis, dan dengan ulang tulis mereka bisa menghafal. Jadi pasti Tuhan ciptakan kami dengan beda-beda. Seperti saya bilang tadi, saya suka dengar Alkitab. Dengan dengar Alkitab saya bisa dibilang hampir menghafal. Ya, saya ketika saya lahir baru umur 23 tahun, saya dengar perjanjian baru sekali sebulan untuk 18 bulan. Dan setelah 18 bulan saya menganggap diri saya sudah tahu semua perjanjian baru. Ya, belum menghafal tapi hampir menghafal karena ulang-ulang dengar. Jadi ada orang yang suka dengar, suka baca, suka tulis. Ya, saya pikir bisa pakai cara apa saja yang bisa tolong Anda. Tapi menurut saya begitu gampang untuk banyak orang untuk nyanyi. Ya, dan saya tidak bisa nyanyi. Jadi itu tidak yang paling tolong saya. Yang saya lihat di Indonesia banyak orang suka nyanyi dan biasa nyanyi. Nyanyi lagu cinta, lagu nyanyi ini, lagu nyanyi itu, lagu nyanyi banyak lagu rohani. Jadi saya bilang mengapa tidak juga nyanyi Alkitab. Seperti begitu Pak. Ada yang lain mungkin yang dari tanyanya saya belum jawab. Cukup Bapak.